bagi yang belum, FJAB ini nanti outputnya adalah nilai dan kelas jabatan ya, atau kami bahasa sederhana grade lah, mau lebih nya Bapak Ibu terkait dengan TPP biasanya kelas sekian. FJAB ini adalah instrumen untuk menghasilkan nilai dan kelas jabatan. Nah, kenapa kita harus lakukan FJAB lagi? Ini tidak terlepas dari kemarin kebijakan penataan kelembagaan atau STP baru yang diberlakukan pada akhir tahun 2021, di mana dampak dari kebijakan tersebut diantaranya adalah adanya perubahan baik nomenklatur perangkat daerah, baik perubahan dari struktur unit kerja pada perangkat daerah, ataupun nomenklatur di tiap unit kerja perangkat daerah, serta yang tidak kalah pentingnya ini juga mungkin dampak dari proses kita melaksanakan ANJAP ABK ya, yang kembali berproses, karena mungkin ada jabatan-jabatan yang dulunya tidak dibutuhkan oleh perangkat daerah, nah sekarang dimunculkan di ANJAP ABK Bapak Ibu. Jadi tentunya hal itu nanti akan ditindaklanjuti atau harus ditindaklanjuti melalui evaluasi jabatan kembali. Nah, hanya sekarang mungkin nanti implementasinya tidak serumit dahulu ya, karena sebetulnya FJAB ini telah kita laksanakan di tahun 2018 ya, di akhir tahun 2018, di mana kita alhamdulillah mendapat persetujuan ya, di awal tahun 2019 untuk penetapan ataupun dasar perhitungan besaran TPP di awal tahun 2019 yang lalu ya. Jadi nanti hasil dari FJAB itu akan mempengaruhi TPP ya, FJAB yang sekarang ini. Jadi nanti kecepatan kita dalam memproses FJAB ini akan berpengaruh terhadap implementasi pemberian TPP ya di tahun 2023. Jadi dalam hal ini saya mungkin di sini mewakili Bukabag ya, bagian organisasi, ingin memohon ataupun meminta Bapak Ibu kerjasamanya untuk ya sama-sama lah mengakselerasi gitu ya, pelaksanaan FJAB di tahun 2022 ini. Kemudian tadi saya katakan bahwa pelaksanaan FJAB kali ini tidak serumit tahun yang dulu ya, tahun 2018 akhir, dikarenakan ya alhamdulillah mungkin ya di tingkat instansi pusat, utamanya melalui BKN, ini setelah membuat kamus kelas jabatan bagi jabatan yang ada di instansi pemerintah, ya, baik pusat, daerah. Jadi nanti kita ikuti saja polanya seperti apa ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui pola umum pada FJAB, tinggal nanti diinputkan ke aplikasi Simanja ya. Jadi di sana nanti ada dashboard evaluasi jabatan aplikasi Simanja itu. Karena kemarin itu kan ketika kita melaksanakan ANJAP ABK untuk FJAB, nah kita abaikan dulu ya. Nah sekarang kita sambil berproses dengan ANJAP, kita juga melaksanakan FJAB ya. Karena apa? Karena waktu Bapak Ibu ya. Karena waktu efektif mungkin sekitar 1 bulan lah, 1 bulan kurang. Jadi memperhatikan ketersediaan waktu yang terbatas. Jadi mohon nanti kerjasamanya untuk mengakselerasi utamanya input ya di aplikasi Simanja. Karena nanti pada prosesnya hasil dari FJAB yang kita laksanakan ini harus mendapatkan persetujuan ya, harus mendapatkan rekomendasi dari BKN dan kemudian juga harus mendapatkan persetujuan dari Menpan. Pada akhirnya persetujuan dari Menpan. Nah, baru ketika sudah ada persetujuan dari Menpan, maka berikutnya kita menetapkan dalam produk hukum daerah kita, selanjutnya baru bisa diimplementasikan dalam penggunaan ataupun dalam pemberian kebijakan TPP ya untuk ASN. Mungkin itu
sekilas gambaran umum ya urgensi dari pelaksanaan FJAB kali ini. Jadi ini sangat salah satu ya instrumen yang sangat penting ya dalam nanti implementasi pemberian TPP di 2023. Jadi kemarin Bukabag telah menargetkan bahwa hari Senin semua perangkat daerah harus bisa menyelesaikan input FJAB ya di Semanja. Senin tanggal 21 Bapak Ibu. Tapi jangan khawatirlah Bapak Ibu ya. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa FJAB sekarang ini lebih simpel karena tadi di BPN telah menerbitkan kamus kelas jabatan. Jadi kita hanya lihat polanya, kita inputkan ke aplikasi. Nanti mungkin kalau sudah saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu baru bisa mengerti, oh tidak serumit yang dibayangkan, ya. Jika kita menargetkan Senin harus selesai. Nah, baik. Nah, jadi nanti penyampaian yang akan saya berikan, yang pertama mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal atau mengetahui apa itu evaluasi jabatan, nanti saya akan terangkan secara singkat. Adapun nanti pendalamannya terkait materi FJAB nanti bisa Bapak Ibu pelajari atau perdalam ya lewat materi atau lewat ketentuan ataupun dasar pelaksanaan FJAB ini baik Permenpan atau PKBKN seperti itu. Baik, saya coba ya izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, kita lanjut ya. Kurang coba ya, dipersingkat ya. Jadi silakan mungkin mohon perhatiannya ya. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk dasar hukum dari pelaksanaan FJAB ini, yang pertama Permenpan RB nomor 34 tahun 2011, Junto Peraturan Menteri PAN RB nomor 39 tahun 2013, selanjutnya Perka BKN nomor 21 tahun 2011, dan selanjutnya yang C Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2021 tentang kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ya nanti yang akan lebih mensimplifikasi pelaksanaan FJAB kali ini adalah poin yang huruf C Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam Perka BKN ini setiap jabatan ya, baik itu JBT, jabatan administrasi ataupun jabatan fungsional, itu nanti sudah ada ya pola kelas jabatannya ya, di tiap levelnya ada harus seperti apa. Jadi ini nanti yang C yang nanti yang lebih mensimplifikasi, lebih menyederhanakan. Nah ini jadi siapa yang harus melaksanakan FJAB? Jadi dalam ketentuan bahwa setiap instansi pemerintah ya, ini wajib melaksanakan FJAB ya dengan membentuk tim evaluasi jabatan. Kemudian yang dievaluasi adalah seluruh jabatan ASN. Kemudian kapan dilaksanakan FJAB? Jadi FJAB ini dilaksanakan ketika ada perubahan kebijakan atau kebutuhan organisasi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa pelaksanaan FJAB kali ini tidak lepas dari perubahan atau penetapan kebijakan, utamanya terkait dengan penataan kelembagaan ya, SOP baru. Nah ini evaluasi jabatan ini secara definisi, kemudian juga unsur-unsur yang terkait dengan evaluasi jabatan, ini ada informasi jabatan, ada faktor jabatan, ada nilai jabatan, dan kelas jabatan. Nah ini informasi jabatan ini yaitu adalah hasil anjab ataupun ABK yang sedang kita proses ya, Jadi dalam aplikasi Simanja, ketika kita melaksanakan ataupun menginput FJAB, jadi si informasi jabatan ini sudah di tagging ke hasil anjab yang telah disusun seperti itu. Jadi kita tidak menginputkannya lagi gitu ya. Jadi tidak ada proses pengulangan kembali.
Kemudian faktor jabatan. Nah, ini faktor jabatan ini yaitu komponen pekerjaan dalam satu jabatan yang terdiri dari level-level. Nah, nanti pada FJAB ini kita akan menganalisis faktor jabatan, baik di jabatan pimpinan tinggi, administrasi, ataupun fungsional. Jadi nanti faktor jabatan ini dibedakan menjadi dua kategori ya. Jadi ada khusus untuk jabatan struktural ya, ini faktor jabatan yang dianalisis atau dievaluasi yaitu sebanyak 6 faktor ya. Sedangkan untuk jabatan fungsional ataupun pelaksana ini terdiri dari 9 faktor ya yang harus dievaluasi atau ditentukan levelnya seperti itu. Kemudian apabila sudah dievaluasi setiap faktor pada setiap jabatan, nanti akan menghasilkan nilai jabatan. Nilai jabatan ini berasal dari nilai kumulatif ya, dari setiap faktor ketika kita menentukan di level tertentu. Nah, level-level itu memiliki nilai. Jadi kalau setiap faktor kita nilai di level sekian, muncul nilainya berapa, nanti diakumulasikan. Misalnya untuk jabatan struktural ada 6 faktor. Jadi di tiap faktor itu faktor 1 sampai faktor 6 nanti dikumulasikan nilainya. Nah, jadi tapi Bapak Ibu nanti dalam aplikasi tidak perlu bersusah payah ya, karena ketika kita sudah menentukan levelnya maka nilainya sudah muncul secara otomatis gitu. Begitupun juga dengan nilai jabatan itu sudah terakumulasi atau sudah dilakukan dihitung oleh sistem ya. Jadi nanti Bapak Ibu hanya menentukan level di tiap faktor. Nah, ketika nilai ini sudah keluar, maka bisa menyimpulkan suatu jabatan itu ada di kelas jabatan berapa gitu. Apakah kelas 5, 6, 7, 8 dan berikutnya seperti itu. Jadi nanti kelas jabatan ini, jadi setiap 3.000 sampai 4.000. Nah, jadi ketika si jabatan di FJAB menghasilkan 3.500, grade ya 14. Itu Nah, ini terkait informasi. Terputus. Aduh. Aduh. Jen. Putus. Amanah. Please.
Riz, mana? Ke mana? Wuhan. Oh, cek. Nyambung Pak Amar. Koneksinya Pak. Awon pisang. Amar terputus. Tersambung, Pak. Audio, cek. Amar ya sudah panjang Pak. Suaranya terputus-putus, Pak. Ya, suara terputus Sudah Pak. Sinyalnya juga na awan Pak. Hujan, meren. cek 1 2 3. Suara saya dapat terdengar, Bapak Ibu? Halo, 1 2. Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar? Iya Pak Amar. Ya Pak, ya Pak. Ya. Tadi tos dugi ke mananya? Abdi ratus badai dugi tadi teh. Tadi paparannya sampai mana, Pak? Slide ketiga Pak. Slide ketiga, oke. Ya, izin share. Punten kangge host, jantenkeun abdi janten co-host. Untuk host dari Rizky Pas, punten jantenkeun abdi janten co-host. Ya, sambil menunggu saya diberi akses ya untuk menampilkan materi. Jadi saya sampaikan sesuai dengan amanat Bukabag. Jadi ini harus akseleratif ya. Jadi nanti untuk penyelesaian ERJAB ini pada aplikasi Simanja kita berikan waktu sampai hari Senin ya. Hari Senin tanggal 21. Tanggal 21. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti sebetulnya dalam penginputan tidak akan terlalu rumit ya, tidak akan terlalu rumit, hanya Bapak Ibu tinggal pegang ya. Jadi tadi ya kamus kelas jabatan yang nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian menginputnya ya juga tidak terlalu rumit juga ya, hanya memilih dari tiap pilihan tiap faktor ya. Jadi nanti silakanlah bisa didaya gunakan dengan rekan-rekan yang lain ya, utamanya yang sudah memiliki akses ke aplikasi Simanja ya. Karena kalau dikerjakan oleh lebih dari satu orang ya mungkin kemungkinan akan cepat ya. Ini sambil menunggu saya jadikan co-host. Jadi sebetulnya nanti kebijakan ERJAB pada tahun ini pelaksananya akan tidak terlalu jauh beda dengan yang tahun lalu, hanya mungkin nanti ada beberapa kebijakan ya dari pusat ini terkait dengan penentuan kelas jabatan di jabatan fungsional. Karena ada beberapa jabatan fungsional yang instansi pembinanya telah memproses perubahan kelas jabatan kepada Menpan dan itu disetujui.
Jadi ada beberapa JF nanti yang sebelumnya misalnya untuk di jenjang muda ada di grade 9, nah nanti kedepannya ada di grade 10 gitu. Begitupun juga dengan yang dulunya madya ada di grade 11, ada perubahan di grade 12. Tetapi ini hanya tidak banyak JF ya, hanya beberapa JF saja yang sudah instansi pembinanya sudah melaksanakan persetujuan ke Kemenpan. Kemudian juga nanti saya akan jelaskan ya pola-pola umum faktor ataupun level setiap jabatan pelaksana ya. Pelaksana nanti saya akan rumputkan per per jenis ini, per jenis rumpun ya. Misalnya untuk analis ada di grade sekian, pengalitasnya di grade sekian. Adapun nanti terlepas dari nanti secara lengkap nomenklaturnya seperti apa. Jadi kalau ada misalnya jabatan pengelola, pasti pola umum untuk kelas jabatannya seperti ini. Jadi nanti akan mempermudah lah dalam prosesnya. Mohon waktu ya Bapak Ibu ya sebentar ya, karena saya masih belum diberikan akses. Oke. Ini sudah terlihat lagi Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, kita lanjut ya. Jadi nanti dalam evaluasi jabatan ini akan ada unsur-unsur ya yang berpengaruh, yang menjadi daya dukung terlaksananya FJAB. Yang pertama yaitu informasi jabatan, kemudian yang kedua faktor jabatan, yang ketiga nilai jabatan, dan yang terakhir adalah kelas jabatan. Jadi informasi jabatan ini nanti adalah hasil ajab ya, hasil ajab yang telah disusun dalam aplikasi Simanja. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menginput FJAB, jadi informasi jabatan ini sudah ditaggingkan ya, jadi tidak usah lagi memproses penginputan informasi jabatan ke menu FJAB. Jadi nanti Bapak Ibu hanya mengisi faktor atau menentukan faktor jabatan. Jadi faktor jabatan ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk jabatan struktural terdiri dari 9 faktor, terdiri dari 6 faktor ya, 6 faktor yang harus dievaluasi. Kemudian jabatan pelaksana ataupun fungsional ini sebanyak 6 faktor ya. Untuk struktural 6 faktor, untuk jabatan pelaksana dan fungsional 9 faktor. Jadi nanti setiap faktor itu ada levelnya dan harus ditentukan
jabatan yang sedang dievaluasi ada di level berapa. Kemudian dari tiap faktor itu atau di tiap level itu memiliki nilai ya, misalnya level 1 ada nilai berapa, level 2 ada nilai berapa. Nah, jadi nilai-nilai itu ketika Bapak Ibu menentukan di level 1 maka nilainya sudah ada begitu juga dengan level-level berikutnya. Kemudian nilai jabatan ini nanti akan mengakumulasi dari nilai-nilai tiap faktor diakumulasikan, misalnya untuk jabatan struktural dari 6 faktor yang dievaluasi, jadi setiap faktor nanti akan ada nilai dikumulasikan dari 6 faktor itu nilai jabatannya berapa. Nah, kemudian dari nilai jabatan ini akan menentukan satu jabatan akan ada di kelas berapa, seperti itu. Nah, ini untuk informasi jabatan tadi yang sudah saya sampaikan, ini adalah dari hasil analisis jabatan. Ya. Ini sudah ditekinkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan informasi jabatan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya, jadi faktor jabatannya untuk yang struktural ada 6, untuk yang pelaksana dan fungsional ada 9. Ini untuk yang struktural, jadi faktornya yang pertama terkait dengan ruang lingkup dan dampak program. Kemudian ada pengaturan organisasi, wewenang penyeliaan, hubungan personal yang harus dilakukan, kemudian kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, yang keenam kondisi lain, dan situasi khusus. Sedangkan untuk faktor atau kriteria penilai jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, ini ada 9 faktor jabatan. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian, kedua, pengawasan yang diterima, ketiga, pedoman atau panduan kerja, yang keempat, kompleksitas pekerjaan, yang kelima, ruang lingkup dan dampak tugas, yang keenam, hubungan personal yang harus dilakukan, yang ketujuh, tujuan hubungan, yang kedelapan, persyaratan atau tuntutan fisik, dan yang terakhir, lingkungan kerja. Jadi ini ya kriteria atau faktor yang akan dievaluasi, kita akan tentukan levelnya berdasarkan jabatan yang sedang ataupun yang kita akan evaluasi. Ini saya akan sekilas-sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Ini faktor jabatan, jadi ini yang tadi. Ini penjelasan ya tiap faktor ya. Bagaimana kita menentukan faktor-faktor dari suatu jabatan. Misalnya ini terkait dengan ruang lingkup dan dampak program yang untuk jabatan struktural untuk faktor 1 ini kita bisa melihat kata kuncinya untuk level faktor 1 itu untuk struktural, makanya hasil kerja jabatannya berpengaruh kepada apakah hanya mencakup pelaksanaan tugas-tugas jabatan ataukah siapa yang nanti akan memanfaatkan hasilnya, kemudian dampaknya ya dari hasil kerja pada pegawai yang sedang dievaluasi ini, apakah dampak dari kerjanya hanya di internal OPD, apakah kerjanya berdampak pada kebijakan kabupaten, atau lebih tingginya apa yang dihasilkan kerjanya berdampak pada tingkat nasional. Ini ya, jadi untuk dampak, kemudian untuk pengaturan organisasi juga, ini faktor-faktornya sudah diberikan kata kuncinya ya. Faktor 3, kemudian juga faktor 4. Nanti ini Bapak Ibu bisa pelajari ya. Jadi mohon maaf saat ini saya hanya memberikan shortcut-nya saja karena tadi yang sudah saya sampaikan ini karena keterbatasan waktu. Ini untuk yang pelaksana dan jabatan fungsional ada 9 faktor. Ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Faktor 3, faktor 4, 5, 6, 7, dan sampai dengan 9. Nah, sekarang kita coba mensimplifikasi. Kecil suaranya Pak, nggak kedengaran. Oke, cek. Jelas Pak? Ya, jadi sekarang saya akan coba menjelaskan ya pola umum kelas jabatan ASN. Ini didapatkan dari kamus kelas jabatan dari Perkap BKN ya. Kemudian juga salah satu yang bisa kita manfaatkan ya terkait dengan pedoman kamus kelas jabatan ini di BKN ada sistem informasi sekejap ya, sistem informasi kelas jabatan ya. Nanti saya
jelaskan seperti apa aplikasi tersebut ya. Jadi nanti baik itu PRKBKN ataupun aplikasi sekejap bisa menjadi pedoman Bapak dalam menentukan setiap level dari faktor jabatan yang sedang dievaluasi. Nah ini ya, yang tadi saya sampaikan, ini ada PRKBKN ya nomor 5 tahun 2021 tentang kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Gitu. Kemudian juga di sini di sebelah kanan ada terkait dengan sistem informasi kamus kelas jabatan ya dari BKN pusat. Hanya perlu saya sampaikan sebetulnya bahwa PRKBKN nomor 5 tahun 2021 ini sudah direvisi ya, hanya sampai dengan saat ini belum dirilis ya, belum dirilis. Jadi nanti dalam PRKBKN nomor 5 ini ada beberapa kelas jabatan yang berubah ya. Jadi kemarin ketika saya berkonsultasi dengan BKN, silakan saja manfaatkan aplikasi sekejap. Jadi aplikasi sistem informasi kamus kelas jabatan yang dibangun oleh BKN. Jadi nanti lebih update-nya Bapak Ibu mengecek suatu jabatan faktor atau levelnya ada di level berapa bisa dilihat dari aplikasi sekejap ini ya. Nah ini dashboardnya ini ada di tampilan di bawah ya. Jadi nanti ada kamus kelas struktural, ada kamus kelas jabatan fungsional, dan kamus kelas jabatan pelaksana. Jadi nanti kita tinggal mengetikkan kata kunci ataupun nomenklatur jabatan yang sedang kita evaluasi ya. Apakah suara saya masih didengar Pak? Terdengar Pak? Masih jelas, Pak. Oke, siap, lanjut. Nanti kalau ini ya, mohon informasikan ya, kalau misalnya sudah tidak suaranya putus-putus. Oke, jadi ini ya pola umum hasil evaluasi jabatan atau pola umum kelas jabatan sesuai dengan tadi ya PRKBKN ataupun aplikasi sekejap. Jadi ini untuk jabatan struktural saya sudah diolah ya. Jadi munculnya seperti ini ya untuk jabatan struktural mulai dari Setda, Satuan, Inspektorat dan sebagainya. Nah, ini khusus untuk kecamatan nih ini Bapak Ibu ya untuk yang jabatan struktural ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa untuk struktural faktor yang dievaluasi itu ada 6. Nah, jadi yang 6 dimaksud ini nih yang di kolom IF ya, informasi faktor 1, informasi faktor 2 yang huruf biru ya, yang kolom berwarna biru muda, kemudian faktor 6, faktor 4, faktor 5, faktor 6. Jadi nanti ini Bapak Ibu hanya menginputkan angka-angka yang ada tertera dalam setiap kolom ini nanti ke dalam aplikasi. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa input ini akan tidak terlalu rumit ya. Begitupun juga nanti ini dengan kelurahan ya, kelurahan saya sudah olah sehingga nilai kelas jabatannya seperti yang ada dalam tabel di bawah kecamatan dan sebagainya ya. Jadi nanti pola-polanya tinggal mengikuti angka-angka yang ada di setiap kolom ini. Atau jadi ini nanti perbedaannya kalau tadi ya di struktural ada faktornya ada 6, nanti kalau di pelaksana ataupun jabatan fungsional ada 9. Nah ini untuk yang jabatan pelaksana saya rumputkan berdasarkan ini ya, berdasarkan awalan, huruf awalan ataupun rumpun awalan. Di sini ada analis, bendahara, penyusun, pemeriksa, dan sampai dengan ya beberapa jabatan di bawahnya yang sering digunakan ya di kita. Jadi untuk jabatan setiap jabatan yang diawali dengan analis, pola untuk FJAB-nya atau pola di setiap faktornya akan seperti ini. Jadi untuk analis ini faktor 1 di level 5, faktor 2 di level 1, begitu dan seterusnya sampai di faktor 9 ada di level 1 ya.
Nah, jadi analis itu kan kalau secara lengkapnya ini kan ada lagi kepanjangannya, Pak, itu analis misalnya analis apalah, analis kehumasan, analis apa. Jadi ini saya ambil kata pertamanya. Jadi setiap kata diawali kata analis, nanti polanya akan seperti di nomor 1. Nah, jadi untuk jabatan pelaksana ini sangat mudah sebetulnya. Jadi dari 9 faktor ini yang dinamis itu adalah di faktor 1 ya, faktor 1 ya. Kalau faktor 2 sampai dengan faktor 9 itu sebagian besar sama ya, di level 1 semua. Jadi yang membedakan nanti adalah di faktor 1 jabatan pelaksana. Jadi untuk grade 7 itu IF-nya ada di level 5 ya, di level 5 semuanya. Selebihnya ada di level 1. Hanya di sini yang membedakan adalah jabatan bendahara. Jabatan bendahara ini satu-satunya jabatan pelaksana di grade 7 yang pola level di tiap faktornya berbeda dengan grade 7 yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihatlah konfigurasi perbedaan antara grade 7 pada umumnya dengan bendahara. Ya, kalau yang lainnya ini ada di grade 5, di bendahara ini ada di grade 4. Jadi satu-satunya grade 7 yang info faktor yang pertamanya di level 4 hanyalah bendahara. Selebihnya grade 7 itu adalah 5. Jadi perlu saya sampaikan ini sebagai pengetahuan mungkin ya Bapak Ibu, untuk faktor 1 itu lebih ke tingkat kualifikasi pendidikan. Nah, jadi dalam Menpan ini ya, dalam penentuan nomenklatur Menpan ini untuk jabatan pelaksana lebih mendasarkan kepada kualifikasi yang disandang. Analis itu pasti kualifikasinya paling rendah adalah S1 ya. Hanya untuk bendahara ini D3 ya. Makanya kenapa info faktornya jadi 4. Jadi info faktor 4 itu adalah mencerminkan kualifikasi pendidikannya D3 ya. Kalau 5 itu S1. Jadi satu-satunya grade 7 yang memiliki kualifikasi minimal D3 adalah jabatan bendahara. Begitu dan seterusnya. Di grade 6 ada pengelola ya di nomor 10-11. Nah, ini berbeda lagi, jadi yang membedakan hanya faktor 1-nya saja. Kalau yang 75, kalau yang pengelola ada di level 4 ya. Begitu juga dengan verifikator. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu dicermati ini ketika ada jabatan pelaksana yang mungkin misalnya di sini ada terkait dengan pranata teknisi yang berada di 2 kelas jabatan ya, ada di kelas jabatan 6 dan juga ada di kelas jabatan 5. Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu untuk memastikan misalnya begini Bapak Ibu. Ada pranata jamuan, ada jabatan pelaksana yang namanya pranata jamuan di Setbatu. Jadi apakah pranata jamuan itu masuk di grade 6 atau di grade 5? Nah, Bapak Ibu bisa mengecek nanti di aplikasi Sekejap ya yang ada di BKN itu. Nah, itu bisa dilihat dari sana. Begitupun juga dengan teknisi, misal kalau teknisi listrik ini ada di grade 6, grade 5. Nah, berarti Bapak Ibu bisa langsung cek di Sekejap. Begitupun juga dengan operator atau petugas. Di sini operator bisa ada di grade 6, bisa ada di grade 5 ya. Karena ini saya hanya mencantumkan kata awalnya saja. Karena kalau dilengkapi ini operator bisa aja operator komputer kah atau operator apa ya. Jadi nanti di Sekejap Bapak Ibu tuliskan nomenklatur pelaksana secara lengkap. Nah, ini petugas ini lebih rumit. Ini petugas ini ada bisa di 6 kelas jabatan ya, bisa di grade 6, 5 atau 3. Nanti ini tergantung petugasnya petugas apa ya kalau dilengkapi nomenklaturnya. Nah, kemudian juga di jabatan pelaksana yang diawali kata juru, misalnya juru pungut, atau juru non lah seperti misalnya atau juru pemutar retribusi, mungkin ada bermacam-macam ya.
nama jabatan pelaksana yang diawali kata juru. Ini ada di grade 6, 5, 3. Jadi kembali lagi untuk memastikan cek di aplikasi Sekejap. Kalau untuk pengadministrasi ini semuanya ada di grade 5, Pak. Ada di kelas jabatan 5. Jadi nanti polanya sama seperti ini ya. Untuk pemelihara pun ini sama ya. Setiap jabatan yang diawali kata pemelihara sama kelas jabatannya. Kemudian untuk pengemudi ini dibedakan berdasarkan tingkat resiko ataupun siapa yang dilayani ya. Jadi untuk pengemudi mobil damkar itu bisa diusulkan di grade 5 ya. Karena mungkin dari segi pelaksanaan tugas risiko di jalan lebih tinggi karena memang terkait dengan panggilan kegawat daruratan. Kemudian pengemudi di grade 5 juga yaitu pengemudi VIP ya. Dalam hal ini Bupati, Wabub, dan Sekda. Kemudian pengemudi yang ada di grade 4 adalah pengemudi ambulan. Ya. Ini khusus mungkin hanya di dinas kesehatan, di rumah sakit, ataupun di puskesmas. Ya. Ini pengemudi ambulan ada di grade 4. Kalau pengemudi di luar kategori yang di atas, 3 pengemudi di atas, ini masuknya di grade 3 semua. Dan yang terakhir, ini adalah Pramo. Ini Pramo jabatan yang ada ya. Kemarin sering dipakai di perangkat daerah Pramo ya. Ini ada grade 1 ya. Sebetulnya Pramo ini kalau dilihat dari kualifikasi pendidikan dalam Permenpan 41 ini kualifikasinya adalah SMA. SMA ya. Hanya saja ketika masih ada rekan-rekan kita yang belum mencapai kualifikasi SMA. Nah, jadi kemarin tuh dengan BKN, dengan Menpan, untuk yang di luar SMA ditempatkan di grade 1 untuk jabatan Pramo ya. Nah, kemudian untuk yang jabatan fungsional ini lebih variatif Bapak Ibu ya, karena fungsional itu nanti akan berkaitan dengan jenjang ya. Karena dalam JAP itu biasanya ada 2 jenjang ya, ada jenjang keterampilan ataupun jenjang keahlian. Ataupun bisa saja hanya di jenjang keterampilan saja atau hanya di jenjang keahlian saja. Jadi ini pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyusun anjab jabatan fungsional, jadi harus ditentukan apakah di jenjang keahlian atau keterampilan. Kalau di keahlian itu mulai dari tingkatan paling rendah itu mulai dari pertama, muda, madya, dan utama. Kalau di jenjang keterampilan, itu dimulainya dari jenjang terampil, ya, mahir, dan yang teratas adalah penyelia. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di anjab Bapak Ibu, kalau misalnya menganjab JF dan muncul hasilnya membutuhkan kebutuhan jabatan, silakan JF-nya ada di jenjang mana. Ini polanya ada ya. Tapi untuk lebih memastikan, karena untuk JF ini tidak sama ya di setiap tidak sama semuanya, sama juga jabatan pelaksana, tetapi lebih kompleks ya jabatan fungsional. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di aplikasi Sekejap dari BKN. Seperti itu ya. Ini saya hanya mencontohkan saja beberapa JF ya. Misalnya perencana, analis kebijakan, peralatan komputer, dan arsiparis. Seperti ini polanya. Untuk jabatan-jabatan JF yang lain, silakan Bapak Ibu bisa searching di aplikasi BKN ya. Sekejap. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ya mengetahui tadi ya pola umum yang telah saya sampaikan. Nah, jadi bagaimana selanjutnya menginput isi manja? Jadi nanti saya akan jelaskan ya melalui tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan coba menjelaskan tutorial ataupun tata cara jabatan dalam pelaksanaan evaluasi jabatan pada aplikasi Simanja di Office berdasarkan kamus kelas jabatan yang disusun oleh BKN. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya dalam evaluasi jabatan terdapat faktor-faktor yang akan
evaluasi setiap jenis jabatan. Untuk jabatan struktural, faktor evaluasi sebanyak 6 faktor. Kemudian untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ada 9 faktor yang harus dievaluasi. Langkah pertama masuk ke dashboard Simanja ya. Simanja, dan setelah terbuka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan setelah itu Bapak pilih perangkat daerah Bapak Ibu ya. Namun di sini saya akan coba mencontohkan, mensimulasikan jabatan yang ada di Dinas Sosial. Kita klik. Nah, nanti setelah terbuka akan tampil jabatan-jabatan yang telah Bapak Ibu inputkan ya di Simanja. Saya di sini akan mensimulasikan pada jabatan pelaksana pengadil. Ya, mohon maaf ya, coba diulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti saya share videonya ya Bapak Ibu ya, jangan yang di materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan coba jelaskan tutorial ataupun tata cara untuk jabatan dalam pelaksanaan evaluasi jabatan pada aplikasi Simanja di Office berdasarkan kamus kelas jabatan yang disusun oleh BKN. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya dalam evaluasi jabatan terdapat faktor-faktor yang akan dievaluasi setiap jenis jabatan. Untuk jabatan struktural, faktor evaluasi sebanyak 6 faktor. Kemudian untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ada 9 faktor yang harus dievaluasi. Langkah pertama tentunya kita harus masuk dulu ke akun e-office kita. Setelah itu kita masuk ke dashboard Simanja, dan setelah terbuka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi silakan setelah itu Bapak pilih perangkat daerah Bapak Ibu ya. Namun di sini saya akan coba mencontohkan, simulasikan jabatan yang ada di Dinas Sosial. Kita klik. Nah, nanti setelah terbuka akan tampil jabatan-jabatan yang telah Bapak Ibu tentukan ya di Simanja. Saya di sini akan simulasikan pada jabatan pelaksana pengadministrasi umum. Di mana untuk jabatan pelaksana faktor yang dievaluasi sebanyak 9 faktor ya. Kita langsung saja klik ke tanda yang berwarna biru. Setelah terbuka,
kita cari menu evaluasi jabatan. Yang terletak berada di bawah. Ini yang berwarna hijau. Lalu kita klik. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kolom hasil evaluasi jabatan, ada peran, udah turun, tanggung jawab, dan hasil kerja, serta tingkat faktor. Dari 1 sampai ke 4, hasil kerja ini nanti akan tagging langsung dari hasil analisis jabatan. Jadi di sini kita hanya menginputkan di tingkat faktor saja. Kita klik tingkat faktor, nanti akan muncul seperti ini, ya Bapak Ibu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faktor yang dievaluasi. Nanti di sini di bawah akan tertera akumulasi dari nilai setiap faktor, serta nanti menyimpulkan jabatan dimaksud ada di kelas berapa. Tentunya ini akan tampil, akan tertera nilainya ketika kita sudah menyelesaikan pengisian di setiap level. Namun sebelumnya, karena tadi kita akan menyusun berdasarkan kamus kelas jabatan yang dikeluarkan oleh BKN, kita akan masuk ke aplikasinya. Ini ada aplikasinya yang bernama Sekejap. Jadi itu bisa jadi referensi Bapak Ibu ya dalam si faktor jabatan. Kita keluar dulu, tutup dulu ya aplikasi Semaja. Dan seperti inilah nanti tampilan dashboard dari aplikasi Sekejap dari BKN. Selanjutnya kita tinggal di sini ada pilihan-pilihan menu. Kita pilih di menu kamus ya. Di sini ada tampilan beberapa pilihan. Ada jabatan struktural, fungsional, dan faktor. Nah, karena tadi yang dianalisis jabatan pelaksana yaitu pengadministrasi umum, maka kita klik kamus kelas jabatan pelaksana. Nah, nanti setelah diklik akan seperti ini tampilannya, kita tinggal search, cari saja jabatan yang kita evaluasi jabatannya, tadi pengadministrasi. Nah, setelah terbuka, nanti tampilannya akan seperti ini jabatannya, nama jabatannya pengadministrasi umum, di mana berdasarkan kamus ditetapkan oleh BKN, untuk pengadministrasi umum itu ada 9 faktor yang dievaluasi. Jadi ini sudah tertera ininya ya, nilai di setiap levelnya, di setiap faktor berapa levelnya. Di sini di faktor 1 pengadministrasi umum ada di level 3, faktor 2 ada di level 1, begitu dan seterusnya hingga di level 9 ada di di faktor 9 ada di level 1. Setelah kita ketahui jabatan pengadministrasi umum ya di setiap faktornya ada di level berapa sesuai dengan aplikasi ini, kita kembali lagi ke aplikasi Simanja. Nah, jadi coba kita akan mengisi faktor yang ada di jabatan pengadministrasi umum. Kita mulai dari nomor 1 atau faktor 1. Jadi untuk menginput ada di level berapa, kita tinggal klik tombol yang berwarna putih. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini di sini ada beberapa level. Jadi kita perhatikan dulu tadi untuk faktor 1, jabatan pengadministrasi umum ada di level 3. Jadi kita tinggal klik tombol ini ya, ada tanda lingkaran, klik, sudah dipastikan biru, kita tinggal save, simpan. Oke, setelah berhasil, kita klik lagi tingkat faktor untuk menginput hasil dari faktor yang kedua ya, pengawasan pilihan. Kita klik lagi tombolnya. Tadi berdasarkan kamus kelas jabatan, ini untuk untuk faktor 2, jabatan pengadministrasi umum ada di level 1. Kita lingkaran ini, tinggal klik, simpan.
Oke, setelah berhasil, demikian dan seterusnya ya hingga faktor ke-9. Nah ini faktor yang ke-9 terakhir ya, jabatan pelaksana. Kita klik di level 1. Khusus untuk klarifikasi umum ya. Yang tadi kita mensimulasikan jabatan administrasi umum. Kita simpan. Yang terakhir. Nah, setelah selesai, maka akan didapatkan total penilaian ataupun akumulasi nilai dari setiap level yang kita pilih yang faktor. Jadi total untuk pegawai administrasi umum ini ada dengan skor 490. Dia berada di jabatan 5 karena kelas jabatan 5 itu di antara range nilai 455 sampai 650. Nah, itu untuk jabatan pelaksana. Untuk jabatan struktural pun tata caranya sama, hanya nanti yang membedakan adalah faktor ya. Faktor yang dievaluasinya hanya 6 faktor ya. Kalau pelaksana tadi 9 faktor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan ya, dapat menjadi manfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan evaluasi jabatan. Terima kasih, selamat bekerja. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tadi seperti itu tutorialnya. Jadi saya kira sangat sederhana ya. Jadi hanya kita kuncinya hanya tadi mengetahui ya terkait dengan pola umum level-level di tiap faktor ya. Tadi yang sudah saya tampilkan dalam slide itu bisa dipedomani. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu itu khususnya untuk beberapa jabatan ya, misalnya tadi ya jabatan pelaksana, itu ada kemungkinan di beberapa grade. Silakan Bapak Ibu nanti bisa masuk ke aplikasi sekejap ya. Coba saya simulasikan dulu ya dengan aplikasi sekejap ini. Nah, ini aplikasi sekejap ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari ya, apabila misalnya tadi terkait dengan saya contohkan terkait dengan jabatan pranata ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal di sini ada menu-menu ya, masuk ke menu kamus ya. Jadi pilih untuk yang kamus kelas jabatan pelaksana, tinggal diklik. Nah, jadi misalnya kita coba cari jabatan pranata ya. Pranata jamuan ya, saya spesifikkan lagi. Nah, nanti di sini akan muncul ya untuk pranata jamuan ya. Oh, ternyata pranata jamuan mah di grade-nya hanya di grade 5. Ini akan berbeda dengan pranata yang lain Bapak Ibu ya. Kalau saya coba pranata, nah, di sini jabatan pranata ini ada pranata acara, ada di grade 6, ada pranata alat persandian ada di grade 6 gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa jabatan pranata yang di grade 6, ada juga yang jadi di grade 5 seperti itu. Kemudian juga mungkin nanti Bapak Ibu terkait apabila mencari nama jabatan ya dengan memasukkan kata kunci, tidak langsung memunculkan nama jabatan yang kita tuju. Misalnya kita carikan bendahara. Ini bendahara ketika kita klik, nah di sini banyak muncul jabatan-jabatan yang bukan kita tuju ya. Nah, misalnya di sini analis pertanggungjawaban bendahara, karena di sini ada kata bendahara. Nah, jadi kita terus aja mencari yang langsung nama jabatannya bendahara. Di sini juga ada masih ada berandanya ya, pilihan ininya. Jadi silakan klik
sampai ke kita menemukan kata bendahara. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika kita mencari satu jabatan, belum tentu kita langsung mengarah ke jabatan yang kita tuju, tapi kita harus mencarinya seperti itu ya. Ini jabatan bendahara seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan angka-angka yang ada di sini. Faktor 1 ada di level 4, faktor 2 ada di level 2, dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, di sini untuk level 4 misalnya faktor 1 nilainya 550. Nah, ini nanti ini sudah angka ini ya, sudah angka baku ya, di sistem sudah tersedia, jadi sudah diotomatisasi. Nah, ini terkait dengan sistem sekejap ya, ini yang lebih memudahkan Bapak Ibu untuk menginput atau menemukan pola tiap faktor di setiap jabatan. Jadi kalau udah tahu ininya, Bapak Ibu tinggal di aplikasi tinggal klik-klik saja ya, tinggal dipilih ya ada di level berapa di masing-masing faktor. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti saya akan saya akan sharekan ya. Saya akan coba sharekan materinya. Saya akan coba sharekan linknya ya, link yang berisi tentang materi yang saya sampaikan, kemudian juga daftar tabel pola umum dan juga per KBKN ya. Jadi nanti silakan dalam implementasinya Bapak bisa mempedomani apa yang nanti akan saya sharekan. Mungkin itu saja. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kami beri kesempatan. Silakan Pak. Izin bertanya Pak. Ya, Dadan. Iya, Ya. nama Dadan Andrian dari Diskominfo Pak. Ini ada permasalahan. Saya coba untuk penginputan FJAB di aplikasi Simanja. Itu khusus untuk jabatan analisis DM aparatur ahli utama. Nilai jabatan di aplikasi hasil penginputan FJAB di aplikasi Simanja dengan di Sikejap itu ada selisih Pak. Nah, ternyata setelah dievaluasi itu selisihnya di faktor 5 Pak, di ruang lingkup dan dampak. Nah, saya sudah sesuai dengan Sikejap itu pengisiannya level 4 gitu Pak. Dan jadi selisihnya itu ada 30 Pak. Nilainya 30 selisihnya. Jadi kurang dari di aplikasi Sikejap gitu, di aplikasi Simanja. Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadan ya memberikan masukan. Jadi silakan ya. Tadi kalau nggak salah ya ada selisih ya dibandingkan dengan yang ada di aplikasi Sikejap ya Pak Dadan ya. Betul Pak, betul Pak. Jadi silakan pedomani saja yang ada di aplikasi Sikejap. Karena dari BKN mereka merekomendasikan bahwa di aplikasi Sikejap ini lebih update gitu ya terkait dengan perubahan-perubahan level ya tiap faktor dari satu jabatan ataupun nanti yang menyimpulkan ada perubahan-perubahan nilai dari kelas jabatan. Jadi silakan pedomani saja misalnya tadi ya aplikasi Sikejap. Jadi itu ya Pak Dadan ya. Ini maaf Pak, kan untuk pengisian per faktor gitu Pak, itu kan otomatis ya Pak ya, per level ada nilainya. Nah, sedangkan kan kita tidak bisa merubah Pak, yang untuk nilai misalkan yang tadi selisih untuk jabatan analisis SDM aparatur ahli utama itu kita kan faktor 5, isinya level 4 gitu Pak. Jadi masalahnya nilai dari level ya? Iya, gitu Pak. Nanti jadi nilai di levelnya level 4 gitu, selisihnya 30. Kalau di Sikejap itu nilai di faktor 5 itu level 4 255, sedangkan di aplikasi Simanja itu faktor 5 level 4 225 Pak. Jadi ada selisih 30 gitu Pak. Iya. Ya nanti saya coba cek lagi ya di aplikasinya ya dengan ininya ya
Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan nilai yang berubah, nanti saya coba lihat ketentuan yang lebih kuatnya itu ada di level tersebut ada di nilai berapa. Jadi nanti saya coba akan lihat di Permenpannya ya, Permenpan atau per KBKN. Oh itu sementara ya Pak Dadan ya. Nanti saya jawabannya ketika saya sudah mencek ya, coba menganalisis. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Yuk, Penjelasannya. sama-sama Pak Dadan, sami-sami. Mangga nu sanesna Bapak Ibu manawi aya patarosan. Nah itu link materi ya, link materi sudah di-sharekan ya di chat. Jadi silakan nanti kalau ada yang memerlukan bahan ini ataupun data-data ataupun peraturan terkait FJAP bisa diunduh di Google Drive yang sudah kami sampaikan ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang masih kurang dimengerti atau perlu dipertanyakan. Link absen apakah bisa diakses, Pak? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Siap. Bapak Ibu khususnya dari kecamatan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah cukup dimengerti? Ya, sepertinya ini ya, sepertinya mudah-mudahan lah tidak ada yang mau bertanya. Tadi apa yang disampaikan sudah dimengerti. Kalaupun belum ada, jadi silakan nanti bisa diunduh materinya ataupun video tutorialnya ya. Video tutorialnya ada di materi Bapak Ibu ya, ada di materi. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom untuk kesempatan kali ini terkait dengan pelaksanaan evaluasi jabatan tahun 2022. Kemudian saya juga untuk target penyelesaian kami harapkan di tanggal 21 November ya, di hari Senin semuanya sudah beres, karena sama kita juga nanti akan diolah lagi di kita untuk sebagai bahan usulan ke Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Jadi itu ya Bapak Ibu, silakanlah teknis seperti apa untuk mengakselerasi di masing-masing perangkat daerah, mau seperti apalah kami serahkan. Yang penting tanggal 21 kami harapkan semua perangkat daerah bisa menyelesaikan input di aplikasi Simanja ya. Baik, demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun mungkin tadi ada beberapa gangguan teknis yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.